Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Oke, selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring kita pada pagi menuju siang ya. Tanggal 17 September 2020. Oke. Sabahal khair, kaifa halukum jami'an? Ya. La'alakum bira'ayatillah daiman insyaallah. Saya selalu mendoakan teman-teman dan terutama anak-anakku semua agar sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Sekali lagi Ustaz selalu berpesan bagi kalian dimanapun Anda berada dan anak-anakku khususnya agar selalu menjaga jarak dan memakai masker serta kalau ada face shield seperti ini dan rajin-rajin cuci tangan di saat sebelum dan setelah melakukan aktivitas atau kontak dengan orang lain agar kita turut membantu pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19 atau corona, virus corona. Oke anak-anakku, dan tibalah kita saat ini pada pelajaran ketiga atau bab 3 yaitu Fathu Mekah ya, sebuah sejarah yang luar biasa ya, yang runtutannya sudah kita bahas di mana awal mula Islam ini berkembang dan keluar cahaya Islamnya dari dakwah Rasulullah dan para sahabat di Mekah, yang mana pada saat itu dakwah beliau mendapatkan ujian dan cobaannya sangat berat. Oke, ringkas kata, sehingga beliau merasa harus mengamankan umatnya dengan cara hijrah ke Madinah ya. Nah, dari hijrah tersebut ya terjadilah perang antara umat muslimin, kaum muslimin dengan kafir Quraisy ya, yang perang pertama perang Badar terjadi di desa Badar, kemudian kedua perang Uhud ya, di mana terjadi di Gunung Uhud, dan ketiga perang Khandaq ya, di mana terjadi di sekitaran Madinah ya. Madinah. Kemudian ya, setelah terjadi peperangan tersebut ya, itu tidak berhenti begitu saja. Oke. Rasulullah pun rindu ya, ingin mengunjungi kembali Mekah untuk menunaikan haji dan umrah beserta kaum muslimin, dan mendengar i'tikad beliau, sahabat-sahabat dan para muslimin juga terharu dan ingin sekali mengunjungi Mekah juga ya. Ya, asalnya Fathu Mekah, seperti Fathu Mekah ya. Kemudian ya, di mana dalam perjalanan Rasulullah ya di desa Badar ya, di desa Badar di tengah-tengah perjalanan Rasulullah ingin mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud kedatangan Rasulullah beserta para kaum muslimin kepada kaum kafir Quraisy. Namun kaum kafir Quraisy masa bodoh dengan tidak peduli dengan penjelasan yang disampaikan Utsman bin Affan, apapun tujuannya Rasulullah. Nah, malahan yang terjadi, disebarkanlah isu bahwa Utsman yang diutus tadi maksudnya malah dibunuh ya, sehingga berita hoax ini pun didengar kembali oleh telinga kaum muslimin. Nah, ini awalnya ya, sehingga kaum muslimin pun geram dan merasa harus berjuang ya sampai titik darah penghabisan, dan mereka pun mengadakan perjanjian Baitur Ridwan di sebuah bawah pohon ya. Nah, ini asal muasalnya. Nah, tekad-tekad kaum muslimin itu didengar kembali oleh telinga kaum kafir Quraisy, dan kaum kafir Quraisy pun ketakutan. Yang dia yang membuat masalah, dia yang ketakutan ya. Mereka yang ketakutan, sehingga dari mereka pun mengutus balik ya. Pertama, kaum muslimin mengutus Utsman dibegini-beginikan ya. Sekarang kaum kafir Quraisy yang ketakutan, mereka malah mengutus salah seorang dari mereka, yaitu Suhail bin Amr, ahli diplomasi ya, ahli berdakwah, ahli bicara, dan menemui Rasulullah untuk membuat perjanjian Hudaybiyah itu ya.
kronologisnya secara gampangnya seperti itu ya. Dan mereka duduk bersama dalam suatu tenda merumuskan kalimat-kalimat ya. Setelah mereka melihat ini kaum kafir Quraisy ini maksudnya melihat beberapa kalimat yang rasanya tidak pantas bagi mereka, mereka minta ganti ya. Apa itu? Yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ganti saja, meminta ganti menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismikallahumma. Oke, jadi tidak disebutkan siapa Tuhan itu. Atau Nabi Muhammad Rasulullah ya, diganti mereka mengatakan Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah, tidak usah pakai Nabi atau Rasulullah itu ya. Oke, dengan permintaan begitu Rasulullah ya iyakan saja ya. Karena Rasulullah itu ahli pikir, ahli sangat cerdas, dia mengambil keuntungan apa? Ada keuntungan di situ yang tidak diketahui oleh sahabat maupun kaum kafir Quraisy sendiri ya. Adapun poin-poin perjanjian Hudaybiyah sudah kita sebutkan, oke ya. Nah, yang mana perjanjian Hudaybiyah tersebut kalau ditilik ya memang dirasa-rasa kaum muslimin itu rugi, tapi pada hakikatnya Allah dan Rasulullah yang tahu dan benar terjadi kurang lebih 2 tahun berikutnya ya. Perjanjian tersebut dilanggar sendiri oleh kaum kafir Quraisy. Nah, ini titik terangnya ya, titik terangnya. Sekarang runtut pelajaran ketiga yaitu Fathu Makkah. Insya Allah bisa nyambung ya sejarahnya. Anak-anakku sekalian, nah pelajaran 3 Fathu Makkah. Inilah kota Madinah ya dulunya. Oke ya. Adapun peta konsep materi-materi yang akan kita pelajari pada bab 3 ini yaitu sebab-sebab terjadi Fathu Makkah sudah. Kemudian peristiwa Fathu Makkah atau dan berikutnya keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa tersebut. Oke. Nah, menurut kalian dalam gambar tersebut, mengapa kaum muslimin nampak bahagia dan gembira pada gambar tersebut? Ya. Bangsa tadi yang sebutkan ya, perjanjian yang notabene dibuat yang butir-butir perjanjian tersebut notabene merugikan kaum muslimin yang dirasa ya, malahan mereka kaum kafir Quraisy yang menggagas itu kalimat-kalimat tersebut dan mereka sendiri yang merugikan ya, melanggar perjanjian tersebut. Nah, giliran sekarang kebahagiaan ada di tangan kaum muslimin ya. Nah, pada bab ini anak-anakku sekalian kita akan membahas tentang peristiwa Fathu Makkah yaitu peristiwa kemenangan. Fathu Makkah ini mempunyai arti kemenangan. Kaum muslimin atas kota Makkah bisa menaklukkan kota Makkah ya, datang secara damai ya tanpa menumpahkan begitu banyak korban ya saat Fathu Makkah. Nah, setelah mempelajari ini ya, kalian mampu ya memahami dan menceritakan cara-cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah ya, pertumpahan darah. Ingat tujuan pembelajaran ini adalah kalian bisa memahami dan menceritakan cara-cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah. Nah, saya juga berharap kalian juga bisa memahami keteladanan Rasulullah dalam peristiwa Fathu Makkah tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, Fathu Makkah ya. Fathu Makkah berarti terbukanya kota Mekah ya. Fathu Makkah berarti terbukanya kota Mekah ya. Terbukanya kota Mekah atau dapat diartikan juga sebagai pembebasan kota Mekah ya. Diartikan pembebasan kan begini ya. Rasulullah bersama para sahabat dan muhajirin yang tinggal di Madinah itu kan sudah lama meninggalkan Mekah dan Mekah ini yang istilahnya berada di bawah kekuasaan kaum kafir Quraisy ya. Padahal Rasulullah itu adalah ya asli pribumi ya, warga kota Mekah juga, tapi ya karena sebab-sebab tersebut yang saya jelaskan tadi terpaksa tinggal di Madinah ya, dibantu oleh kaum Ansor ya, warga Arab yang ada di Madinah, tinggal di situ ya, Rasulullah dan para sahabat. Dan tentu saja dengan adanya Fathu Makkah ini ya Rasulullah dan para sahabat bisa menaklukkan kembali, menempati kembali dan menguasai ya, artinya dalam artian kemenangan, menang ya,
dan sehingga kaum kafir Quraisy tidak dapat berkutik lagi ya. Seperti itu Mas. Nah, pembebasan tersebut merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Hal itu karena dengan terbukanya kota Makkah terpancarlah sinar Islam ke seluruh dunia. Alhamdulillah ya. Makkah terbuka lebar dan telah ditaklukkan kaum muslimin, berhala-berhala di situ dihancurkan semua yang berjumlah 360 dan kembali berdakwah dengan tenang. Ya, tinggal menyebarkan yang ke seluruh dunia. Oke ya. Sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah ya anakku. Salah satu sebab terjadinya pembebasan kota Makkah adalah karena kaum kafir Quraisy dengan sengaja melanggar perjanjian yang mereka buat sendiri ya, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Kaum kafir Quraisy melanggar dengan sengaja ya, melanggar perjanjian Hudaybiyah tersebut ya. Kronologinya bagaimana? Yaitu ketika Bani Bakar tidak terima mendengar Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin. Ya, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah itu memang ya saling bermusuhan dari dulu ya. Bani Bakar itu dari masa jahiliyah memang ya sudah dari sononya lah ya bermusuhan. Nah, setelah perjanjian damai tersebut ya, kabilah Khuza'ah ini, kabilah dagang ini menyatakan diri masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin ya, sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Setiap kabilah bebas bergabung kepada pihak siapa saja. Itu disebutkannya poin-poin keempat kalau nggak salah. Artinya kubu A, kelompok A bergabung dengan kelompok Quraisy, maka kelompok A bagian dari Quraisy. Kelompok B bergabung dengan kaum muslimin, maka bagian dari kaum muslimin ya, seperti itu ya. Ini Bani Bakar ini kagak terima ya, tidak terima karena Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin. Saya juga heran padahal itu dari dulu bermusuhan ya. Bani Bakar sangat marah ketika mendengar Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin. Lalu mereka meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy, untuk menyerang Bani Khuza'ah ya. Kaum kafir Quraisy itu menyerang Bani Khuza'ah yang telah menjadi pengikut Islam. Nah, itu kronologinya ya. Ini mulai seru ini ya. Ingat ya, Bani Bakar meminta bantuan kaum kafir Quraisy. Padahal ini masih masa perjanjian ya, kan dilarang perang ya, dilarang perang selama 10 tahun. Ini baru masuk tahun kedua kalau nggak salah ini. Ya, Bani Bakar meminta bantuan kaum kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah karena telah bergabung atau memeluk Islam ya. Nah, hal ini adalah awal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap isi perjanjian Hudaybiyah tersebut. Ya. Ingat itu, mulai seru ini ya. Nah, permintaan bantuan tersebut ya disetujui oleh tokoh Quraisy. Mereka kemudian mengirim pasukan kepada Bani Bakar dan menyerang Bani Khuza'ah yang sedang dalam perjalanan saat itu. Ya. Khuza'ah. Nah, dengan bantuan kafir Quraisy, akhirnya Bani Bakar di bawah pimpinan Naufal mengepung Bani Khuza'ah di Al-Watir ya. Ada videonya, video Umar ya. Jadi banyak sekali korban yang bersatuan di Wadi Al-Watir, artinya di waduk. Di situ ada sebuah sumur ya. Sumur di mana biasanya para pedagang itu istirahat di situ ya. Dan Al-Watir. Penyerangan ini terjadi pada malam hari dan menewaskan beberapa orang dari Bani Khuza'ah. Nah, menurut perjanjian Hudaybiyah antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Namun baru 2 tahun, oh ya betul ya, 2 tahun baru 2 tahun, tahun kedua ini perjanjian damai itu berlangsung, kaum kafir Quraisy telah melanggarnya. Ya. Kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian damai dan dengan menyerang Bani Khuza'ah pada yang saat itu masih bergabung dengan kaum muslimin. Ya. Di videonya itu ada di film, ya, cukup makan beberapa korban ya. Nah, Amr bin Salim Al-Khuzai ini ya bisa ketuanya Bani Khuzai ini melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah mendengar berita tersebut ya,
Rasulullah menyiapkan pasukan untuk membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat tersebut. Nah, Rasulullah menyatakan bahwa kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, pembebasan inilah yang disebut dengan Fathu Mekah. Ya, jelas ya kronologisnya anakku. Ya, diulangi lagi ya. Kaum kafir Quraisy yang awalnya putusan dari kaum kafir Quraisy, Suhail bin Ahmad membuat perjanjian, ya perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah, ya diantaranya tidak boleh saling menyerang, ya selama 10 tahun. Namun nyatanya baru tahun kedua, oke, ini ada masalah internal antar kelompok sebenarnya, yaitu kelompok Bani Bakar, kabilah Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah, ini ya sumbu-sumbunya, sumbu apinya, asal-muasalnya. Karena dalam pernyataan bagi kelompok yang bergabung, kelompok manapun bebas bergabung antara dengan kaum kafir Quraisy atau kaum muslimin. Nah, Bani Bakar ini tidak terima kalau Bani Khuza'ah itu gabung dengan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin kemudian Bani Bakar itu meminta bantuan ke kafir Quraisy untuk menyerang ya Bani Khuza'ah, ya kabilah Khuza'ah, dan mereka pun setuju dan mengirimkan pasukan dan menyerang Bani Khuza'ah sehingga jatuh beberapa korban. Nah, Amr bin Salim al-Khuzai melaporkan peristiwa tersebut dan akhirnya Rasulullah pun menyiapkan pasukan untuk menyerang balik karena dianggap bahwa kaum kafir Quraisy itu telah melanggar perjanjian tersebut. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan Fathu Makkah. Nah, ayat yang mengenai ini ya bisa kita lihat di surat An-Nasr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Oke, itu bunyinya ya anakku. Oke, bisa dipahami sampai saat ini ya. Oke, anak-anakku ya, untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya part 1, bab 3, part 1 ini sampai di sini saja. Yang harus kalian kuasai adalah sebab-sebab terjadi Fathu Mekah yang sebelum saya jelaskan tadi dan terdapat di layar. Oke, jangan lupa untuk subscribe video ini dan tonton sampai selesai dan kalian menyalin ringkasan tersebut ya yang ada di video. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.